Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariza Nurcahyani. Saya merupakan salah satu dosen tim teaching untuk mata kuliah kewirausahaan di Universitas Medan Area. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai mengembangkan usaha. Topiknya mengenai cara memenangkan persaingan. Sebelum topik-topik ini, tentunya adik-adik sekalian telah mempelajari beberapa hal, yaitu satu, bagaimana cara meriset pasar, kemudian bagaimana cara memulai usaha. Nah, dalam topik ini, yang pertama kita akan mempelajari mengenai giat promosi. Nah, kalau di dalam giat promosi seperti halnya kita dilahirkan di dunia ini, tentunya kita ada pengenalan nama, kemudian dikenalkan kepada tetangga-tetangga, kemudian kepada masyarakat. Tujuannya agar kita bisa menyatu dengan masyarakat dan agar eksistensi kita itu ada di masyarakat. Nah, begitu juga dengan produk yang telah kita bangun, gitu. Nah, dalam giat promosi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada 5 hal. Yang pertama, tentukan target pasar sesuai riset yang telah saudara lakukan. Kemudian, tentukan tujuan promosinya. Yang ketiga, buat isi pesan yang menarik. Yang keempat, pilih sarana promosi. Yang kelima, buat anggaran promosi. Nah, kita bahas satu-satu ya poinnya. Yang pertama tadi adalah menentukan target pasar sesuai riset pasar yang telah kita lakukan. Nah, kita harus tahu dengan cermat siapa saja konsumen yang akan kita bidik. Kemudian, apa kebutuhan mereka. Nah, bagaimana kemudian kita menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, itu berdasarkan riset-riset yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, yang kedua, tentukan tujuan promosi. Tujuan promosinya ini kita bisa mengambil promosi berdasarkan produk-produk apa yang akan kita promosikan terlebih dahulu ataupun diskon-diskon terhadap produk yang akan kita tampilkan. Nah, yang ketiga, kita harus membuat isi pesan yang menarik sehingga para konsumen yang kita bidik itu tertarik untuk promosi yang kita lakukan, gitu. Selanjutnya yaitu adalah pilih sarana promosi. Sarana promosi ini bisa kita bedakan menjadi 2. Yang pertama itu personal atau non-personal. Personal ini maksudnya kita bisa berjumpa langsung dengan orangnya. Kita tanyakan kepada mereka, sebenarnya kebutuhan dari saudara itu apa? Kemudian apa yang kita tawarkan? Tuh. Hal ini tentunya lebih efektif. Namun, tentunya lebih banyak memakan biaya dan waktu. Nah, untuk yang kedua itu non-personal. Non-personal itu seperti kita memakai media sosial. Kita itu tujuannya lebih ke banyak orang, kayak gitu. Nah, kita menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, atau WA, kayak gitu. Nah, ini memang lebih banyak orang yang kita jaring, kayak gitu. Sehingga kita bisa lebih banyak menghemat waktu. Kemudian jangan lupa untuk yang kelima, membuat anggaran promosi. Nah, anggaran promosi ini disesuaikan dengan budget yang sudah kita atur. Jadi, jangan sampai kelebihan anggaran promosi sehingga keuntungan yang kita tetapkan itu berkurang. Setelah kita melakukan kegiatan promosi, jangan lupa untuk lebih mengenali kompetitor yang ada sebelumnya. Nah, untuk mengenali kompetitor ini kita harus melakukan riset yang ada di pasar. Gitu. Kita harus tahu produk-produk apa yang sudah terlebih dahulu sudah ada di pasaran, gitu. Kemudian kita teliti lagi produk yang kita miliki, manfaat apa yang kita miliki dibandingkan dengan kompetitor tadi. Nah, selanjutnya itu fitur-fitur yang kita miliki dibandingkan produk sejenis oleh kompetitor, gitu. Sehingga fitur-fitur kita apa yang terupdate sehingga kita bisa menjual lebih banyak di situ dibandingkan kompetitor kita. Kemudian adanya model kemasan yang lebih menarik, bisa dari layout yang didesain, kemudian dari packaging, kemudian bagaimana cara kita menaikkan interest konsumen terhadap produk yang kita tampilkan dibandingkan dari pesaing. Kualitas produk juga harus kita pikirkan, apa yang
lebih membuat konsumen itu lebih tertarik kepada produk kita. Kemudian kecanggihan produk yang kita miliki dibandingkan yang dimiliki oleh pesaing. Adanya riset-riset dari produk konsumen dibandingkan produk kita itu sangat membantu kita untuk menampilkan apa-apa saja yang harus kita jual, kemudian apa-apa saja yang fitur-fitur terbaru, kayak gitu. Nah, kalau kompetitor ini mungkin bisa lebih lama, tapi bukan berarti kita kalah saing dibanding mereka. Kita tetap bisa memasuki pasar asalkan kita tahu apa saja kelebihan yang kita miliki dari produk kita itu. Saya kasih contoh misalnya untuk produk kosmetik. Nah, kalau di pasaran biasanya ada kosmetik yang disediakan untuk para wanita. Kemudian saudara ingin memasuki pasar. Saudara bisa menawarkan kelebihan produk saudara. Misalnya saudara memasuki produk kosmetik khusus untuk permasalahan cowok-cowok saja atau pria-pria saja. Nah, kemudian saudara bisa tampilkan di situ kelebihannya itu khusus untuk kulit pria atau kulit cowok kayak gitu. Kemudian kompetitor yang sudah ada di pasaran itu menyasar semua jenis kulit. Nah, kalau saudara bisa menawarkan khusus untuk kulit berjerawat saja gitu, atau khusus untuk mencerahkan saja, tapi untuk kulit pria begitu. Dengan begitu, promosi yang saudara sampaikan kepada konsumen itu sudah langsung mengena gitu. Kita menjawab permasalahan yang ada di konsumen gitu. Langkah ketiga untuk memenangkan persaingan adalah dengan cara meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Nah, saudara harus mengerti betul kalau pelanggan adalah raja. Dari pelangganlah kita dapat mengambil keuntungan. Kita dapat menjual produk yang kita tawarkan, kita dapat menjual jasa yang kita tawarkan gitu. Sehingga pelayanan-pelayanan yang akan kita berikan itu kita nomor satukan gitu. Nah, kan kita sering lihat banyak kursus-kursus untuk cara meningkatkan pelayanan kayak gitu. Hal ini dinilai sangat penting. Kenapa? Karena banyak produk yang ada di pasaran sebelumnya. Tapi bagaimana si konsumen itu memilih produk kita untuk mereka pakai gitu. Salah satunya adalah dengan cara pelayanan mungkin saja begitu. Nah, kayak saya kasih contoh lagi misalnya begini. Saudara ingin membeli barang-barang elektronik. Toko-toko elektronik itu sangat banyak di pasaran. Namun, karena satu toko ini memberikan pelayanan yang lebih, saudara mungkin lebih tertarik ke toko tersebut dibandingkan toko-toko yang lainnya, kayak gitu. Tahapan selanjutnya adalah melakukan inovasi produk. Tahapan ini kita lakukan setelah bagaimana kita meriset pasar dan mengetahui keunggulan dari produk kompetitor kita. Setelah itu, kita bisa menawarkan inovasi apa yang kita dapat berikan kepada konsumen kita. Nah, inovasi ini dinilai sangat penting. Kenapa? Karena dari inovasilah kita dapat menawarkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh konsumen. Misalnya saya beri contoh. Dulu handphone hanya cukup untuk menelpon, SMS, kemudian kameranya pas-pasan. Nah, selanjutnya jika para produsen dari handphone tidak melakukan inovasi dari perbaikan kamera, dari operasi sistem, maka handphone ini sudah ketinggalan zaman. Nah, kemudian apa yang terjadi jika tidak melakukan inovasi produk? Konsekuensinya adalah konsumen itu mencari produk yang dapat menjawab permasalahan mereka. Misalnya, sekarang kan kebutuhannya adalah kamera yang lebih canggih dibandingkan dahulu. Kemudian adanya ruang penyimpanan yang lebih besar dibandingkan yang lebih dahulu kayak gitu. Makanya perlunya inovasi-inovasi untuk menjawab keperluan itu gitu. Nah, tahapan selanjutnya adalah untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan potensinya. Nah, zaman sekarang ini teknologi itu sudah sangat pesat kemajuannya kayak gitu. Seperti saya contohkan ini ya. Misalnya kita dulu terbiasa berbelanja di toko offline. Kita datangi tokonya satu persatu, kemudian kita lihat produknya gitu. Nah, kalau zaman sekarang itu adanya teknologi yang memungkinkan kita dapat menghemat waktu yang lebih banyak gitu. Misalnya penggunaan aplikasi Shopee misalnya, seperti marketplace lain kayak gitu.
Nah, dalam penggunaan teknologi ini, kita sebagai penjual, kita menawarkan hal yang lebih simpel gitu. Kita gunakan teknologi untuk menghemat waktu konsumen kita gitu. Kemudian kita lebih bisa menampilkan produk apa yang kita tawarkan yang lebih baru kepada konsumen kita. Gitu. Tahapan selanjutnya adalah mengoptimalkan biaya operasional. Dalam mengoptimalkan biaya operasional, sering kita sebut istilah atau sering kita dengar istilah efisiensi. Efisiensi ini sangat diperlukan untuk mengurangi pengeluaran yang kita keluarkan kayak gitu. Jangan sampai over budget kayak gitu. Nah, setelah biaya operasional kita ini kita tahu seberapa banyak harusnya kita keluarkan, bisa saja biaya-biaya yang dapat kita hemat itu kita gunakan untuk pengembangan produk kita atau untuk menambah keuntungan kita. Tahapan selanjutnya untuk memenangkan persaingan, jangan lupa untuk memperluas jaringan. Jadi saudara sebagai produsen perlu untuk memperluas jaringan. Jaringan ini diperlukan untuk mengenalkan produk kita ke konsumen atau mengenalkan produk kita ke lingkungan yang baru kayak gitu. Dibandingkan kompetitor-kompetitor kita yang belum memasuki pasar yang ada sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu jangan lupa untuk meningkatkan sumber daya. Sumber daya ini bisa berasal dari sumber daya manusia maupun sumber daya produk. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan dan mengoptimalkan? Tujuannya adalah untuk membuat produk kita itu lebih unggul dan lebih bisa diterima oleh konsumen. Langkah terakhir, jangan lupa untuk matang dalam memimpin usaha. Ingat, tumbuhlah sebagai seseorang yang matang, karena usaha kita itu tidak boleh mewarisi sifat-sifat buruk kita. Kita harus menampilkan usaha yang baik agar apa? Agar bisa bertahan lama di pasaran.